Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga hari ini penuh keberkahan buat kita semuanya ya. Nah, anak-anakku, ibu ingatkan lagi, tetap kerjakan pembiasaan kalian dan tambah hafalan surat-surat pendeknya. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang perubahan wujud yang ketiga, yaitu menguap. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang mencair, yaitu perubahan wujud dari padat ke cair, kemudian dipengaruhi oleh pemanasan, kemudian membeku, yaitu perubahan wujud dari cair ke padat, ya, yang dipengaruhi oleh pendinginan, ya. Mencair dengan membeku itu seperti kebalikan. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita akan mempelajari tentang perubahan wujud berikutnya. Yang ketiga yaitu menguap. Menguap merupakan perubahan wujud dari bentuk cair menjadi bentuk gas. Ya. Dari bentuk cair menjadi bentuk gas. Nah, ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kalian perhatikan saat ibu menjemur baju, atau kalian yang menyembur baju membantu ibu. Nah, kalian lihat, setelah terkena sinar matahari, baju tersebut yang awalnya basah, lama-kelamaan akan menjadi kering. Kemana airnya? Nah, karena terkena sinar matahari, air yang menempel di baju tadi menguap menjadi uap atau menjadi gas. Artinya terjadi perubahan wujud dari bentuk cair menjadi bentuk gas. Contoh yang lain yang sering kita jumpai juga dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika ibu memasak air, ya. Ketika sampai pada panas tertentu akan timbul uap air. Nah, dan juga kalau dibiarkan lama-kelamaan air yang ada dalam ceret ibu bisa habis. Kemana? Tentu menguap. Ya. Menguap ini dipengaruhi oleh pemanasan, ya. Nah, kalau memasak air dipengaruhi panas kompor, kalau menjemur baju dipengaruhi oleh panas matahari. Nah, kita masuki perubahan wujud yang berikutnya, yaitu kebalikan dari menguap tadi, mengembun. Mengembun itu perubahan wujud dari bentuk gas ke bentuk cair. Betul, dari bentuk gas ke bentuk cair. Nah, apa contohnya? Seperti kamu lihat gambar di buku. Nah, ketika kalian membuat teh panas atau minuman panas, kemudian kalian tutup, maka pada tutup gelas atau tutup cangkir tadi, ketika kalian buka, maka akan ada titik-titik air. Dari manakah titik-titik air tersebut? Titik-titik air tadi adalah dari uap, ya. Teh yang panas mengeluarkan uap, uapnya menempel pada tutup gelas atau tutup cangkir tersebut. Dan karena di atas tutup gelas tadi udaranya lebih dingin, maka uap tadi berubah menjadi titik-titik air atau embun. Nah, demikian juga terjadi ketika pagi hari. Ketika pagi hari kalian akan banyak menjumpai titik-titik embun pada daun-daunan, atau misalkan di halaman depan kalian itu ada terasa basah, ya. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa ada titik-titik air? Itu karena uap air yang melayang di udara, terkena suhu malam yang dingin, dia akan berubah menjadi titik-titik air atau embun tadi, ya. Demikianlah terjadinya embun. Kalau kalian bangun pagi sebelum matahari terbit, kalian coba perhatikan lingkungan kalian, ya, atau tanaman yang ada di sekitar kalian. Di situ ada titik-titik air, tapi bukan hujan, ya, bukan pada saat hujan. Seperti suasana malam tadi hujan, kita embunnya kita juga tidak bisa jumpai.
ataupun masih ada, apakah itu embun, apakah itu titik-titik air hujan. Nah, kita tidak jelas. Nah, selanjutnya perubahan wujud berikutnya yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud yang terjadi dari bentuk padat menjadi bentuk gas. Itu namanya menyublim. Dari padat menjadi gas. Nah, contohnya adalah kamper atau kapur barus. Itu bentuknya padat. Tapi kalau dibiarkan, kapur barus itu lama-lama akan menjadi mengecil atau bahkan habis. Nah, itu sebenarnya terjadi karena kapur barus tadi menyublim, ya, menguap. Itu akan terasa pada bau-baunya. Seperti itu. Ya. Yang contoh yang lain ada dari menyublim ini, misalnya kalian pernah lihat es kering? Ya. Es kering kalau dibiarkan pada ruangan terbuka lama-kelamaan juga akan habis. Ya, dia seperti menguap. Nah, kalau menguap itu dari bentuk cair ke bentuk gas, tapi kalau menyublim dari bentuk padat berubah menjadi bentuk gas. Nah, anak-anakku, sebenarnya masih ada satu lagi perubahan wujud, yaitu mengkristal atau menghablur atau deposisi. Ya. Perubahan ini kebalikan dari menyublim, yaitu dari bentuk gas menjadi bentuk padat. Nah, ini bisa kita jumpai pada misalkan knalpot, ya. Di knalpot itu ada kerak-kerak hitamnya. Itu karena pengaruh karbon dioksida yang mengkristal nempel di lubang knalpot. Atau ada pada yang kulkasnya kurang baik, freezernya itu, kalian lihat di situ ada menempel semacam kristal-kristal es, ya. Ada yang berbentuk kristal es seperti itu. Itu juga proses mengkristal. Menyublim ini dipengaruhi oleh pemanasan dan mengkristal dipengaruhi oleh proses pendinginan. Nah, itu anak-anak tentang perubahan wujud yang bisa Ibu sampaikan, ya. Kalian harus banyak membaca agar lebih mengerti lagi, ya. Harus banyak-banyak membaca, diperhatikan. Nah, jadi kita sudah mempelajari tentang perubahan wujud dari mencair, membeku, kemudian menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Coba kita akan melakukan latihan. Pada buku tema kalian ada di halaman 88. Itu bisa kalian isi. Halaman 91 juga bisa kalian isi untuk lebih memahamkan tentang pengertian perubahan wujud ini, ya. Kalau yang di buku ada 5, ya, sementara pelajari yang 5 dulu. Nanti mengkristal atau menghablur atau deposisi akan kita pelajari pada pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anakku, cukup sekian yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, selalu bersyukur. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.